Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berikut ini sebuah kisah singkat tentang ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang. Al-Habib Abdullah bin Habib Muhsin Al-Atas dilahirkan di desa Haurah, salah satu desa di Al-Kasri Hadramaut Yaman, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1265 Hijriah. Sejak usia dini Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas atau Habib Keramat Empang mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari ayahnya Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari mualim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Di usia 17 tahun Habib Keramat Empang sudah hafal Al-Quran. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dalam perjalanan hidupnya pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda pada masa itu, dengan alasan yang tidak jelas difitnah. Kekeramatan Habib Keramat Empang makin nampak selama di penjara. Pengunjung banyak yang bersilaturahmi dengan beliau. Tentu saja penjaga sampai pemimpin penjara keheranan. Bahkan mereka ikut mendapat berkah dan manfaat dari kebesaran Habib Keramat Empang. Permohonan dan hajat yang disampaikan pengunjung kepada Habib Keramat Empang selalu dikabulkan Allah. Para penjaga dibuat kewalahan menghadapi para pengunjung Habib Keramat Empang yang membludak. Bahkan penjaga penjara mengusulkan kepada kepala penjara untuk segera membebaskan Habib Keramat Empang. Namun usulan tersebut ditolak oleh Habib Keramat Empang. Beliau memilih menunggu sampai selesainya masa hukuman. Suatu ketika terjadi keanehan di malam hari. Pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datang kepada beliau kakek Habib Keramat Empang Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sohibul Ratib, seraya berkata, "Jika engkau ingin keluar penjara keluarlah sekarang. Tapi jika engkau bersabar, maka bersabarlah." Namun Habib Keramat Empang memilih tetap di dalam penjara. Pada malam yang sama datang juga Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam memberikan sebuah kopiah Alfiyah kepada Habib Keramat Empang. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan sorbannya kepada Habib Keramat Empang. Ternyata pada pagi harinya kopiah tersebut masih berada di kepala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. Disebutkan juga dalam sebuah cerita ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin dengan rantai besi. Maka atas izin Allah rantai itu terlepas. Dan pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya mendapat sakit panas. Dokter tak mampu mengobati penyakit pemimpin penjara dan keluarganya itu. Kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib yang sedang dipenjara. Kepala penjara memerintahkan bawahannya untuk mendoakan penyakit yang diderita oleh kepala penjara dan keluarganya itu agar sembuh. Maka berkatalah Habib Abdullah kepada utusan itu, "Ambillah borgol dan rantai ini diikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu. Maka akan sembuhlah dia." Kemudian dikerjakan apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah. Maka dengan izin Allah penyakit pimpinan penjara dan keluarganya seketika sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan Habib Abdullah Muhsin Al-Atas. Itulah kisah singkat tentang kemuliaan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.